Nah, di sini sudah ada ya dari guru besar dari UIN Syarif Hidayatullah bahwa nah ini saum dalam hubungannya dengan kesehatan psikologis atau mental health ya, atau kesehatan jiwa. Nah, dalam salah satu hadis, walaupun hadis ini sanadnya dhaif ya, sanadnya lemah, sumu tasihhu, saumlah kalian supaya kalian menjadi sehat. Nah, di sini sehat di sini baik sehat secara fisik ya, dengan saum itu juga bisa menyehatkan mental kita. Nah, alhamdulillah ya, melalui saum yang kita jalani, mudah-mudahan saum yang kita jalani itu lebih bermakna ya, lebih bermakna bahwa bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus gitu ya, tetapi betul-betul menginstal hal-hal positif, kemudian dan hal-hal negatif kita buang ya dari dalam diri dan hati kita. Nah, sebetulnya bahwa saum itu adalah sebagai pembersih ya. Likulli syai'in zakatun, setiap sesuatu itu ada zakatnya. Wa inna zakatal jasadi saum, dan zakat tubuh itu adalah saum. Jadi dengan saum ya, tubuh kita menjadi bersih. Kemudian kan segala sesuatu ada zakatnya ya, kayak harta dibersihkan dengan zakat, misalnya ada zakat fitrah ya, jiwa dibersihkan dengan zakat. Nah, untuk tubuh kita ya, insyaallah dizakati dengan saum, akan bersih kembali ya, baik secara mental ataupun secara physically, diantaranya dengan saum. Nah, karena ini materinya adalah hubungan saum dengan kesehatan psikologis atau dengan kesehatan jiwa ya, mental health kita. Nah, di sini yang dipakai pendekatannya ya, diantaranya ada pendekatan salabi, negatif, dan ijabi, positif. Jadi yang dimaksud dengan jiwa yang sehat ya, seseorang jiwanya sehat itu, kalau dari sisi simptomatis, jiwa yang sehat itu ya jiwa yang tidak stres, tidak depresi, tidak ada gejala-gejala jiwa yang membahayakan, intinya gitu ya. Nah, kemudian seseorang dikatakan jiwanya sehat ketika tadi ya, tidak ada stres, tidak ada depresi, tidak ada tekanan, tidak ada perasaan yang ya gejala-gejala jiwa lainnya, tetapi tidak cukup dengan simptomatis saja, tetapi dalam pendekatan ijabi ya, positif, bahwa seseorang itu yang jiwanya ya, kesehatan jiwanya sehat itu diantaranya mampu menyesuaikan diri, misalnya ketika di tempat baru, misalnya mampu beradaptasi, misalnya ketika bisa dicek ya, misalnya ketika kita ada orang baru, nah siapa nih yang paling duluan nyapa gitu ya, apakah cuek orangnya atau menyapa gitu. Berarti kalau mampu menyesuaikan diri ya, misalnya nanya-nanya atau dia welcome terhadap orang baru dan sebagainya, berarti jiwanya itu sehat. Kemudian mampu mengembangkan diri, karena percuma saja dia punya potensi tetapi tidak bisa mengembangkan dirinya dengan baik, itu juga jiwanya tidak sehat. Misalnya kalau yang penyesuaian diri itu misalnya cenderung takut sama orang teh gitu ya, takut bilang tidak misalnya, berarti jiwanya tidak sehat. Kemudian tentu saja seseorang yang jiwanya sehat itu ketika dia religius ya, beragama dan betul-betul melaksanakan keagamaannya dengan baik. Kayak dia Islam misalnya, kemudian dia sholat, dia tilawah, dia saum, berarti kesehatan jiwanya bagus. Nah, jadi untuk kesehatan psikologis, kesehatan jiwa itu bisa disebut sehat jiwa seseorang
ketika kalau dalam salabi itu ya, dalam pendekatan salabi itu seseorang yang tidak stres, tidak depresi, tidak banyak tekanan, jiwanya sehat, tetapi tentu saja tidak cukup, tidak ya, tetapi harus ada penyesuaian diri, dia mampu menyesuaikan diri dengan baik gitu ya, dengan orang sekitar, kemudian mampu mengembangkan diri, punya potensi sekecil apapun dia kembangkan, kemudian jiwa yang sehat juga ketika dia menganut sebuah agama dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketika hal-hal tadi nggak ada, berarti jiwanya itu tidak sehat. Nah kemudian, di sini ya kesehatan psikologi majemuk itu tadi bahwa yang salabi ya, jiwa sehat, seseorang yang jiwanya sehat itu yang nggak stres, tidak cemas ya, tidak anxiety, tidak depresi, tidak fobia gitu ya, kemudian tidak resah, tidak gelisah, tidak galau. Nah itu simptomatis disimpulkan tadi ya. Kemudian tentu saja seseorang yang jiwanya sehat itu orang yang mampu menyesuaikan diri, mampu berinteraksi sosial ya, tetapi tentu saja tidak kehilangan jati diri. Ada juga yang berinteraksi sampai-sampai dia itu kehilangan jati dirinya karena ingin diterima oleh lingkungannya misalnya. Kemudian jiwa yang sehat itu ketika dia seseorang itu mampu mengembangkan diri, dia tahu potensi dan mampu mengaktualisasikannya gitu ya. Nah kemudian tadi spiritual, tahu ajaran agama dan diamalkan gitu ya. Jadi seseorang yang sehat jiwanya seperti ini, beragama, tahu ajaran agamanya dan diamalkan, kemudian tahu potensi diri dan mampu mengaktualisasikan, kemudian mampu berinteraksi sosial ya, tapi tanpa kehilangan jati diri. Seseorang yang nggak stres, nggak cemas, nggak depresi, nggak fobia, nggak resah, gelisah ataupun galau. Inilah ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan psikologis. Nah kemudian selanjutnya adalah apa hubungannya saum dengan kesehatan psikologis. Tadi ya kok kalau polanya simptomatis, bahwa sumber penyakit jiwa atau psikopatologi ya, penyakit jiwa itu sumbernya adalah dosa gitu ya. Jadi dalam hal ini, dalam perspektif ilmu psikologi ya, pada pola simptomatis ya, bahwa sumber penyakit jiwa ya, jiwa seseorang menjadi tidak sehat itu adalah akibat dari dosa yang dilakukan. Nah ya, jadi dosa itu mengakibatkan guilty feeling kalau dalam bahasa psikologi ya. Misalnya kayak seseorang ya yang berselingkuh, atau yang matanya buta, atau yang sakit perut. Nah ini diantaranya maksudnya jadi bahwa dengan adanya dosa itu membuat seseorang merasa bersalah gitu ya, hidupnya tidak tenang gitu ya. Nah ini kan dalam hadis pengertian dosa itu sendiri adalah ada dua ciri ya. Sesuatu itu, amalan kita tuh, perbuatan kita dikatakan dosa ketika ya al-ismu itu adalah maha kafisoderika, apa yang membimbangkan ya, apa yang membuat bimbang hati kita ya. Wakarih ta'ayatoli alaihin nas, dan engkau benci jika perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Jadi sesuatu itu berdosa ketika dalam hati kita menjadi bimbang gitu ya. Kemudian benci kalau perbuatan itu diketahui oleh orang-orang. Nah itu berarti kalau benci diketahui orang berarti itu adalah dosa gitu ya. Kemudian karena memang dalam Islam itu tentu saja ada kaitannya ya antara dosa dengan titik-titik hitam, bahwa dosa mengandung titik-titik hitam. Semakin banyak dosa maka semakin banyak juga titik-titik hitam di kolbu seseorang ya, yang mana titik-titik hitam itu bisa menjadi problem box bagi pelakunya. Rasulullah SAW bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a, ketika berbuat dosa, khoti'atan, sebuah dosa, nukitat fi qalbihi nuktah sauda,
maka diberi noktah titik hitam di hatinya. Jadi dengan dosa kesehatan jiwa seseorang itu menjadi tidak sehat gitu ya, banyak titik-titik hitam dalam hati, sehingga akibat dosa itu ya, akibat adanya dosa mengakibatkan alhamu. Ini gejala-gejala psikologi ya. Kenapa Rasulullah sering sekali baca doa ini ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ham ya, dari kecemasan, dari rasa sedih, ajazi mohon dari rasa malas, berlindung dari kelemahan, berlindung dari rasa takut, kikir, dan berlindung dari lilitan hutang ataupun didominasi oleh orang ya, golabati rijal. Jadi ketika kita berbuat dosa, ketika seseorang berbuat dosa, maka dosa-dosa itu akan menyebabkan jiwa seseorang tidak sehat. Muncul alham, anxiety, rasa cemas gitu ya, cemas kalau ada apa-apa ya, kemudian sedih ya. Bedanya kalau cemas itu sesuatu yang belum terjadi ya, alhammu itu anxiety atau kecemasan terhadap sesuatu yang belum terjadi, misalnya mau tes mau apa gitu ya, ya Allah takut nggak bisa, takut udah stres misalnya, itu adalah ham. Misalnya udah mau lebaran, belum ada rezeki nih, gimana nih nanti lebaran untuk anu belum kejadian tetapi sudah anxiety, sudah cemas gitu ya. Kalau hazan itu sedih sesuatu yang sudah terjadi, misalnya kita mendapatkan musibah apa, sedih misalnya. Jadi kalau hazan itu gejala jiwa yang merasa sedih terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian ini dari akibat dosa juga bisa al-azi, lemah ya. Jadi lemah itu kalau secara fisik dia sehat gitu, tetapi lemah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kemudian ada al-kasal, yaitu malas ya, malas gerak, malas melakukan berbagai aktivitas. Ini ya, akibat dosa itu adalah juga rasa takut ya, karena kalau seseorang yang berbuat dosa itu pasti ya cemas, kemudian sedih, kemudian merasa lemah, kemudian merasa takut gitu ya. Kemudian al-bukhal juga adalah akibat dosa ya, seseorang menjadi pelit gitu ya, bakhil gitu. Dolaidain itu dililit utang ya, tentu saja seseorang yang berutang, apalagi yang dililit utang ya, nah itu sangat luar biasa sekali. Kemudian golabati rijal, didominasi orang. Kita berlindung kepada Allah dari jiwa kita yang didominasi orang, misalnya jadi nggak bisa berkata tidak, nggak bisa berkata nggak mau. Ketika orang menginginkan A, kita melakukan A, orang ingin B, kita melakukan B. Itu harus hati-hati ya. Nah, kenapa Rasulullah senantiasa membaca doa ini? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Nah ini kemudian bahwa dosa itu bisa membentuk psikopatologi. Jadi dengan dosa itu bisa membentuk psikopatologi yang mengaktual dalam bentuk akhlak tercela. Kan orang-orang psikopat ya. Nah, ini teraktualisasikan dalam bentuk akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Karena menurut Imam Al-Ghazali, al-akhlaqul khabithah, akhlak yang buruk, amradul qulub, adalah penyakit hati, wa asqamun nufus, dan penyakit jiwa. Nah, jadi bahwa kenapa seseorang berakhlak buruk itu adalah amradul qulub, adalah penyakit hati, wa asqamun nufus, dan penyakit jiwa. Nah, kemudian bahwa saum ini bisa menjadi psikoterapinya. Karena tadi dosa itu bisa menjadikan seseorang menjadi psikopatologi ya. Nah, ada penawarnya, yaitu dengan saum. Saum itu bisa menjadi psikoterapi ya, menghapus noda-noda atau noktah hitam tadi, bahwa ketika mansoma Ramadan, ketika saum di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka diampuni dosa yang telah lalu.
Nah, di sini ada khamsun yufatir nasyam shaim, ada 5 perkara yang bisa mengurangi pahala saum. Di antaranya yang mengurangi pahala saum itu adalah al-kazib, dusta, wal ghibah, dan ghibah juga ya saum misalnya menggibah saum tapi berbuat bohong misalnya, wanamimah, dan adu domba, wanadroh asu, memandang dengan buruk gitu ya, wal yamin al-kadzibah, dan bersumpah palsu. Ketika melakukan 5 hal ini maka tidak akan masuk neraka. Astagfirullah. Ketika kita melakukan hal ini maka akan mengurangi pahala saum kita. Nah ini ya. Kemudian ini mudah-mudahan selama kita saum ya, udah hari ke-23, sudah 23 hari kita saum, mudah-mudahan saumnya itu betul-betul bermakna ya. Kalau dalam psikologi ada proses taholi. Taholi itu jadi mengosongkan hal negatif. Jadi saum itu bisa men-scan atau mendelete virus hati ya. Kan di scan, dengan saum itu sebetulnya sedang men-scan atau mendelete virus-virus dalam hati, baik itu marah ya, marah-marah, kufur, dendam, iri hati, ujub, sombong, zolim, putus asa, ria, dusta, ghibah, memfitnah, adu domba, hianat, toma ya, toma itu rakus gitu, kemudian benci, kasar, bermuka masam, rendah diri, tafakhur ya, merasa sombong, gampang sedih, gampang takut, lelet, malas, lemas, manja, pelit, cinta dunia, menipu, was-was. Nah, bulan Ramadan itu kita targetkan misalnya dalam sehari minimalnya 1 virus yang di-delete. Misalnya di hari pertama, ya Allah, mulai hari ini saya nggak ingin marah-marah. Misalnya dari saum itu, dari hari pertama, ya Allah, pokoknya saya tidak akan dendam. Bantu saya ya Allah untuk tidak punya rasa iri hati atau dendam atau ujub atau sombong. Nah, itu selama 30 hari itu dibuang takhalli itu dikosongkan dari dalam hati kita yang 30 virus hati ya. Nah, kita delete gitu ya. Marah di delete, kufur, dendam, adu domba, hianat, toma, benci, kasar, muka masam, rendah diri, lemes, manja, pelit. Nah, itu di-delete dari dalam hati kita. Sehingga di hari ke-30 itu virus-virus hati itu memang sudah nggak ada gitu ya. Nah, ini seperti itu. Kemudian setelah kita berhasil menyeken virus hati kita, kemudian kita delete. Nah, baru kita install hati kita ya. Kalau dalam bahasa tasawuf tahalli ya, tahalli itu menghias, takhalli itu tadi mengosongkan. Nah, jadi dihias ya, di bulan Ramadan ditargetkan dalam 1 hari setidaknya 1 software yang diinstal ya. Ya Allah, hari ini saya akan sabar. Ya Allah, hari ini saya akan memperbanyak rasa syukur. Ya Allah, hari ini saya akan menjadi pemaaf. Ya Allah, hari ini saya akan lapang dada. Ya Allah, hari ini saya akan bertawadhu ya. Ya Allah, hari ini saya ingin adil, raja ya, berharap, khauf, jujur, cinta, zuhud, taubat, amanah, qanaah, tawakkal, riya, ridho, isar, istiqamah. Bersifat waro, hati-hati ya. Kemudian muru'ah ya, menjaga muru'ah, mubadarah, ikhtiar, iktisad, waspada, wibawa, jud, dermawan ya, syaja'ah, berani, dan takwa. Jadi setelah proses takhalli dikosongkan dari virus-virus hati ya, delete, kemudian diinstal dari hati kita itu mulai dari karakter sabar. Ya Allah, bantu hamba untuk melakukan sabar. Ya Allah, bantu hamba untuk bertaubat. Ya Allah, bantu hamba untuk qanaah. Ya Allah, bantu hamba untuk ridho. Ya Allah, bantu hamba untuk istiqomah. Nah, ini mudah-mudahan melalui proses saum ya, doa kita dikabul, bisa menginstal hati kita dengan hal positif. Yang sebelum saum kita pengennya marah-marah jadi sabar. Yang ya sebelum saum kufur nikmat menjadi syukur. Sebelum saum godob, marah-marah, sehingga bisa menjadi seorang yang pemaaf.
Nah inilah ya, jadi menginstal hati, proses tahalli dalam tubuh. Kemudian jika kita belum melakukan scan virus hati ya, saum ini ya, pada saum kesempatan kali ini, ketika kita belum melakukan menyeken virus hati kita, kemudian tidak menginstal kualitas hati, maka saum yang kita lakukan itu tidak punya makna apa-apa, meaningless ya, meaningless. Kalau dalam bahasa agama ya, dalam bahasa hadis, bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju. Banyak yang saum hanya memperoleh rasa lapar saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atos. Jadi banyak yang saum hanya memperoleh lapar dan haus saja gitu ya. Tetapi betul-betul saum itu kita ya mendelete virus-virus dalam hati kita, menginstal hal-hal positif ya dalam hati kita. Nah, jangan sampai saumnya tidak bermakna. Kemudian saum juga bisa menjadi psikoterapi seksual. Soal itu banyak ya, banyak pemerkosaan, ada pelecehan seksual di bawah umur ya, apalagi maraknya kasus LGBT ya. Nah ini bahwa dengan saum itu bisa menjadi psikoterapi seksual gitu ya. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Barang siapa yang sudah mampu menikah, menikahlah. Tetapi kalau belum mampu menikah, maka harus saum, karena dengan saum itu adalah wijaun. Wijaun itu benteng. Jadi saum itu bisa menjadi psikoterapi seksual. Nah, kemudian yang kedua adalah saum dan kesehatan psikologis ya. Tadi bahwa jiwa yang sehat itu jiwa yang mampu menyesuaikan diri. Nah, saum ya, bahwa dengan saum itu mengembangkan daya empati. Ya Allah, ternyata orang-orang itu ya, orang kecil yang untuk cari makan juga susah gini nih rasanya. Kita mengosongkan perut kita ya, menahan lapar, menahan haus gitu ya. Puasa mengembangkan daya empati dan simpati. Misalnya kayak ngasih buka bagi yang saum gitu ya, taftir, ngasih sedekah, ngasih zakat fitrah, zakat mal, kemudian dengan sholat tarawih, tadarus sama-sama, sampai nanti silaturahmi Idul Fitri. Bahwa dengan saum itu jiwa seseorang bisa dikatakan sehat jiwanya ketika mampu menyesuaikan diri dengan baik ya. Nah ini hadisnya, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi buka ya bagi orang yang saum, kana lahu mislu ajri ghairi annahu la yanqusu min ajri shaim syai'. Tanpa dikurangi pahala sedikit pun ya, dapat pahala tanpa dikurangi pahala sedikit pun dari yang saum. Kemudian saum dan perilaku santun. Jadi dengan saum itu akan membentuk perilaku yang santun ya. Idza asbaha ahadukum, apabila suatu hari kalian saum ya, soiman fala yarfus, maka jangan berbuat keji, wala yajhal, atau berbuat bodoh. Fa inimruun, maka jika ada seseorang syatamahu, yang mengajak bertengkar ya, au qatalahu, atau berkelahi, falyaqul inni shaim, maka katakan saya sedang saum. Nah jadi bisa menekan ya dengan saum itu dari hadis tadi, bahwa ketika saum ya, misalnya ada yang ngajak berantem sama kita, ada yang ngata-ngatain kita misalnya, kita jangan balas, tetapi hendaklah katakan saja ini shaim, aku sedang saum, ini shaim, aku sedang saum, sehingga kita lebih santun lagi, tidak brutal ya, tidak ngegas segala sesuatu teh. Nah kemudian saum dan kebersamaan psikologis, sosiologis, dan spiritual. Bagaimana tidak kan, walaupun dipaksa gitu ya, sahur bersama-sama ya. Nah alhamdulillah itu menjadi sebuah keketahanan keluarga ya. Buka bareng bersama keluarga, sahur bareng bersama keluarga, sholat berjamaah tarawih, sholat berjamaah Idul Fitri, ngasih zakat, sedekah. Nah ini ya, fenomena mudik. Nah semua itu menghilangkan penyakit manusia modern, yaitu alienasi diri, loneliness, dan antisosial.
baik itu di keluarga, masyarakat, dan hidup berbangsa. Nah, jadi dengan saum yang tadinya masing-masing karena dikondisikan sahur bersama, buka bersama, sholat jamaah tarawih, kemudian ngasih zakat, sedekah, kemudian apalagi mudik dan sebagainya, semuanya itu menghilangkan penyakit sosial manusia, yaitu alienasi diri dan loneliness, ya, merasa kesepian. Misalnya ada sebuah cerita, ya, kakek-kakek yang dia itu begitu kaya raya gitu ya, tetapi cucunya itu nggak mau kalau kakeknya ngomong atau apa itu, pokoknya menghindar aja. Suatu hari dia datang kepada seorang ustadz dan kata ustadz itu, coba makan malam bareng gitu ya. Nah, udah dicoba makan malam bareng gitu ya, tapi syaratnya nggak boleh pada bawa HP. Nah, pada awal-awalnya marah ya, pada marah sekeluarga, tetapi lama-kelamaan mereka ya melakukan makan, jamuan makan bareng, kemudian tanpa ada yang pegang HP ya, dan ini alhamdulillah bisa menjadi obat ya, menghilangkan penyakit manusia modern, baik itu loneliness, merasa kesepian, dan alienasi diri. Nah, kemudian yang ketiga adalah saum dan kesehatan psikologis dalam pengembangan diri. Bahwa saum itu nutrisi ruhani ya, bisa meningkatkan energi baik psikis untuk meningkatkan diri individu. Fa inna saum, karena sesungguhnya saum itu ghidaul lil qalbi. Saum itu adalah nutrisi untuk hati. Jadi jangan khawatir dengan kita saum ya, maka itu adalah kita sedang ghidaun lil qalbi, sedang menutrisi hati kita ya. Ketika kita saum itu, hati kita itu dapat kayak energi, dapat nutrisi gitu ya. Kama yughaddi ta'am al jisma, sebagaimana makanan ya bisa menjadi nutrisi untuk tubuh ya. Maka kalau tubuh mah butuh nutrisi dari makanan, kalau hati mah butuh nutrisi melalui saum gitu ya. Fafihi sihatun lil badan wal akal, maka di dalamnya saum itu sihah, bisa menyehatkan, lil badan, untuk badan, wal akli, dan bisa menyehatkan akal. Nah, di sini kan bahwa saum itu bisa mengubah potensi-potensi hewani menjadi kualitas insani atau human quality. Nah, kita lihat bahwa dalam diri manusia itu ada qalbun, hati ya. Hati kalau secara fisiknya itu seperti jantung pisang seperti itu ya. Kemudian kita juga punya potensi akal ya. Akal yang secara fisik, akal ya yang ada di kepala. Kemudian nafsu. Manusia itu punya nafsu yang kalau secara fisik itu ada di perut dan kelamin. Nah, jadi sekali lagi manusia itu punya potensi hati ya, yang secara fisiknya berupa jantung itu ya. Kemudian punya potensi akal secara fisiknya, akal yang ada di dalam kepala. Kemudian punya potensi nafs. Nafs itu kalau secara fisik apa yang ada di dalam perut dan ini ya, di bawah perut atau farji gitu ya. Nah, ketika ya misalnya potensi manusia ini, dia nafsu itu dibagi dua, ada nafsu syahwat bahimiyah ya, sifat-sifat kebinatangan, ada nafsu ghadab. Ghadab itu al-usbu'iyah ya, yang jinak gitu ya. Misalnya kalau ghadab itu kan marah, pengennya sifat hewani itu ya, di nafsu kita itu marah, inginnya itu menghantam orang lain gitu ya. Kalau syahwat itu lebih ke free sex dan lain sebagainya. Nah, ketika dari nafsu kita ada syahwat yang selalu mengajak kepada hal-hal kayak free sex dan lain sebagainya, kemudian ghadab selalu misalnya marah-marah, misalnya sampai ke
istilahnya itu kalau dimarah-marah itu pokoknya tidak mau keluhuran, kalau bahasa Sunda namanya tidak mau, yaitulah godob itu nafsu, bagian dari nafsu, dan syahwat juga sama ya, bagian dari nafsu. Godob itu marah-marah gitu ya, tidak mau disaingi orang misalnya. Kalau syahwat itu hal-hal yang sifatnya syahwat ya, hawa nafsu syahwat, kayak seks bebas dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika si potensi dari nafsu itu sendiri kita biarkan gitu ya, maka itu akan seperti nafsu binatang, bahkan lebih dari binatang gitu ya kelakuannya. Nah, tetapi kalau misalnya potensi yang ada di nafsu itu syahwat, kita rem syahwat gitu ya, sehingga akan menjadi al-iradah, motivation. Jadi syahwat itu butuh gitu ya untuk motivation gitu ya, al-iradah gitu ya, tetapi harus diarahkan. Sama ketika godob juga diarahkan, maka akan menjadi sebuah kudroh, ability atau kekuatan ya, atau kemampuan gitu ya. Nah, jadi sebetulnya dalam nafsu kita ada nafsu syahwat, ada nafsu godob. Ketika diarahkan gitu ya, dengan saum misalnya, bisa mengubah potensi hewani menjadi kualitas insani atau human quality. Bahwa kata Allah ya dalam hadits kutsinya, asyamu li wa ana ajzibihi ya da'u syahwatahu wa ta'amuhu. Jadi sekali lagi alhamdulillah dengan saum yang kita lakukan bisa mengubah potensi hewani menjadi kualitas insani atau human quality gitu ya. Mudah-mudahan dengan saum ini nafsu syahwat kita tundukkan, sehingga kalau ditundukkan itu memang nafsu syahwat itu nanti larinya kepada motivasinya tinggi. Kemudian melalui saum juga ya, nafsu ghadab kita ketika melalui saum kita tekan, nah itu diarahkan kepada yang baik, maka akan menjadi sebuah kudroh atau ability atau kemampuan. Nah ini ya, subhanallah, dengan saum. Dan saum juga bisa dalam meningkatkan kecerdasan ya, bahwa peningkatan kecerdasan terutama kecerdasan emosional dan spiritual atau laduni. Kalau menurut Goleman 70% sukses seseorang itu karena emotional question ya, bukan IQ, bukan intelektual, kecerdasan intelektual misalnya. Nah, di sini ada kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, bahwa saat itu kan Nabi Musa ditanya ya sama kaumnya, wahai Musa, siapa sih di antara di dunia ini yang paling pintar? Tentu saja Nabi Musa sebagai nabi ya mengaku bahwa dirinya adalah a'lam, dia paling pintar. Oh, ternyata sama Allah ditegur ya, oh ternyata ada yang lebih pintar, fauqa dzu ilmin alim, di atas orang yang tahu pasti ada yang lebih tahu. Ternyata ada Nabi Khidir. Nabi Khidir ya, yang Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir, tapi Nabi Khidir ngasih syarat kalau ingin belajar sama dia pokoknya harus sabar, jangan banyak nanya ya. Tapi pada akhirnya Nabi Musa tidak sabar gitu ya, maksudnya tidak sabar di sana ketika memang ilmunya itu adalah bukan ilmu sembarang ya yang diajarkan Nabi Khidir. Kayak misalnya ada anak kecil dibunuh, kemudian ada kapal dilubangi dan sebagainya, sehingga Nabi Musa tidak bersabar, terus saja nanya, kenapa kamu begini, kenapa, sampai 3 kali ya. Akhirnya lantas tati amaya sobro, kamu nggak bisa sabar, kata Nabi Khidir ya kepada Nabi Musa, lantas tati amaya sobro, kamu nggak bisa sabar. Nah sampai 3 kali akhirnya mereka berpisah. Nah ini bahwa saum dan peningkatan kecerdasan dan kemampuan, dan saum itu adalah nisfus sabri ya, saum itu adalah setengahnya dari kesabaran. Nah bahwa dengan saum bisa meningkatkan produktivitas kita ya, dengan saum itu karena ruhani kita menjadi bersih ya, saum adalah rekreasi ruhani kita, nutrisi ruhani kita yang punya makna regresi ya, kembali sebelum keadaan stres. Nah ini akan meningkatkan produktivitas, misalnya lebih disiplin, lebih jujur, lebih termotivasi, lebih berprestasi, etos kerjanya baik, misalnya seperti itu. Nah ini saum juga bisa meningkatkan kreativitas ya,
karena kreativitas itu melibatkan otak kanan. Nah, hasil penelitian ya para penulis kreatif baik di bidang ilmu ataupun seni bermula dari saum. Ini hasil penelitian ya. Para penulis yang bagus-bagus tuh, para penulis kreatif itu mereka saum ya, saum dengan saum, berkah saum. Kemudian tokoh di bidang ilmu ya, itu rajin saumnya. Kemudian bahkan naik tingkat saja di seni bela diri diawali dengan saum gitu ya. Makanya kalau kita ingin punya hajat, misalnya ingin disertasi cepat selesai misalnya, ya saum gitu, saum Senin Kemis gitu ya. Kita ingin apa, pokoknya di sauman gitu ya. Saum itu insya Allah bakal meningkatkan kreativitas. Nah ini saum juga kecerdasannya dengan ladunia ya, bahwa saum menghasilkan kesabaran dan kebersihan hati. Kesabaran bagian dari emotional question yang menjadi kunci ilmu laduni. Kebersihan hati dapat menembus pancaran cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keempat, saum dan kesehatan psikologis ya. Yang tadi bahwa pola religius spiritual, bahwa seseorang yang jiwanya sehat ketika dia punya agama, maka melaksanakan agama dengan sebaik-baiknya. Ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini ayat-ayat surah Al-Baqarah ya. Ada tatakun, ada tashkurun ya, ada yarsyudun, ta'lamun, yatakun, itu memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan pola ini? Yang pertama, kita ingat ya, jika bau mulut orang yang saum lebih wangi daripada yang tidak saum. Waluhulu fufa misaim, atau ya lebih harum indallah di sisi Allah mirrihil miski, daripada minyak miski. Yang kedua, jika kita merasakan aura Ramadan lebih bernilai daripada selain Ramadan, sehingga meminta semua hari adalah Ramadan. Seandainya ya ada lau ya'lamul ibad ma Ramadan latamannat ummati antakuna sanah kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu apa yang terdapat dalam bulan Ramadan, maka sungguh mereka akan berharap 1 tahun ini adalah seluruhnya Ramadan. Nah, kemudian ketiga, jika kita dapat bonus ya, ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan 1000 bulan. Nah, di sini ya sudah dibahas sebetulnya. Nah, itu saja ya. Tadinya mau membahas saum kaitannya dengan kesehatan dan tasawuf, karena ini yang psikologi sebetulnya udah dibahas, cuman ketika mengkaji ya tadinya sebagai awalan ya, nggak apa-apalah ya, walaupun sudah terbahas kita dalami lagi. Mudah-mudahan esok hari kita melihat saum dalam perspektif yang lain, baik itu tasawuf maupun dalam perspektif kesehatan atau lainnya. Hanya itu saja yang bisa disampaikan. Saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Siti, apa saya yang tutup aja? Iya, Bun. Ya, Jazakillah khairan katsira kepada Bunda Dr. Fenty atas materi hari ini. Semoga Allah mengkaruniakan kita puasa ya yang terbaik sehingga diterima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Umat fillah rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.